nama saya Dodi Safwan Gusindarto. Boleh dipanggil Daus atau Tigo. Saya sebagai ketua Dolan Paten, saya siap untuk diwawancari selama 10 menit. Silakan tanya apa-apa saja. Kira-kira apa namanya? Bagaimana kinerja Anda dalam paten dari dulu sampai saat ini gimana? Baik, kalau kinerja Dolan Paten pertamanya mungkin agak sulit ya karena tantangannya banyak, baik dari internal maupun eksternal. Kalau sekarang sih mungkin lebih berinovasi sehingga tidak untuk menyulitkan tim kami. Ada beberapa program yang mendukung Dolan Paten itu sendiri seperti program kegiatan menabung, program kunjungan maupun program surat kabar yaitu Dolan Paten Pos seperti ini. Nah, ini contoh. Mungkin sebagai ketua juga ya, kira-kira bagaimana tanggapan dengan kinerja dari anggota lain, semua anggota lah dari Dolan Paten? Menurut saya ya, kinerja dari satu anggota dengan anggota lain, misal katakanlah sebut saja inisialnya ya, misal Nabil, bagaimana kinerjanya selama di Dolan Paten? Ya baik sih, orangnya baik ya, humoris, dan kinerjanya ya bagus-bagus saja. Kalau mungkin Mas Awang di Dolan Paten ya kinerjanya juga responsif, walaupun dia buka untuk komunikasi agak sulit. Itu saja sih. Sama Mas Romi, karena kita berada di kota yang berbeda, sehingga tidak pernah melibatkan Mas Romi sebagai anggota. Maaf sekali ya. Nah itu aja. Oke. Nah terus apa kira-kira apa sih suka dukanya di Dolan Paten itu apa sih? Coba ceritakan. Kalau sukanya banyak ya, mungkin bisa mungkin saya pribadi dan mewakili lembaga banyak mengunjungi tempat-tempat yang punya nilai kesejarahan dan kebudayaan masing-masing, seperti pada kunjungan yang kelima ke Museum Dirgantara, bagaimana kita mengetahui pesawat terbang pada zaman Jepang, yaitu seperti ada pesawat Cureng di situ, ada pesawat Sikorsky, ada ya pesawat-pesawat lainnya. Saya belum tahu sebelum ke kunjungan kelima itu, walaupun kunjungannya udah ketiga kali. Terus yang ada lagi sih sukanya banyak ya, bisa main lah sambil belajar, kemudian ada hal-hal baru yang diketahui selama kunjungan tersebut. Kita juga baru tahu tempat-tempatnya di Kabupaten Klaten ternyata banyak sekali yang bisa dieksplorasi lebih lanjut lagi. Kalau untuk dukanya sih, saya selaku ketuanya menyayangkan bahwa saya sangat menyayangkan saya sendiri ya, pada tahun 2023-2024 saya lebih berambisi untuk bahwa Dolan Paten bisa sukses. Ternyata enggak juga, butuh waktu juga, karena untuk mendirikan sebuah lembaga itu emang agak sulit. Ya ada dukanya lagi sih, mungkin anggotanya banyak yang nggak terlibat, itu sih. Terus
ada satu duka lagi yang mungkin orang nggak tahu ya, bahwa proses itu perlu anggaran yang lebih besar. Nah itu yang saya nggak suka. Ya, ya. Oh ya, kalau kok bisa sih kepikiran gitu kok, eh, apa namanya, apa Tuhan paten itu ada kayak ya kayak study tour lah, kalau di sekolah ada kunjungan kok bisa kepikiran gitu atau gimana? Kenapa kok saya berpikiran untuk membuat satu program luar kunjungan itu, supaya saya dan tim itu paham lokasi sekitar di mana lembaga itu didirikan. Seperti di Kabupaten Klaten pun ada banyak tempat-tempat yang kita jarang terekspos ya, atau mungkin sulit dijangkau, misal naik mobil atau naik mobil atau naik bis gitu. Mungkin kita bolak lah istilahnya, kita tahu lokasi-lokasi apa saja di Kabupaten Klaten itu. Dan kenapa kok saya mendirikan, ya saya terinspirasi dari beberapa YouTuber sih, contohnya Mas Andriawan Pratikno. Terima kasih Mas, terima kasih. Kemudian apa ya, mungkin nanti ada rencana nggak, mau ini rencana aja sih, mau kunjungan lagi ke mana gitu, ada rencana nggak? Ya, kalau ada rencana banyak sih Mas, rencananya ada banyak. Yang Kabupaten Klaten itu sebenarnya ada berpuluh-puluh tempat wisata yang nggak mungkin dikunjungi di waktu singkat ini. Ada banyak ya, seperti ke mana saja ya, misalnya ke museum Kabupaten Klaten. Kemarin kan ada 2 koleksi yang baru saja dipublikasikan oleh Museum Daerah Klaten dari Klaten itu sendiri, karena saya masih sibuk ya, jadi nggak sempet aja main untuk kesana lagi. Terus mungkin ada program-program spesial yang akan mungkin dirilis dalam jangka waktu menengah atau panjang ya, mungkin ditunggu aja. Terus kunjungan keluar kotanya mungkin ke Semarang seperti yang sudah direncanakan atau diagendakan. Ini ke Yogyakarta mungkin iya, Surakarta iya, mungkin Jawa Tengah dulu, karena kita base-nya Jawa Tengah bukan Jawa Timur. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir. Apa sih yang diidentikan dari Tuhan paten itu apa gitu? Satu kata untuk Tuhan paten buat saya adalah saudara. Saudara itu artinya bukan anggotanya itu berisi saudara-saudara kandung atau saudara-saudara jauh, tapi bagaimana suatu lembaga itu bisa mempererat silaturahmi antar satu dengan yang lain, mempunyai sifat berbeda, itu dikumpulkan di dalam Tuhan paten, yaitu namanya saudara. Sedikit saya bilang bahwa Jawa itu komunal, jadi masyarakatnya itu sering berkelompok, sehingga jadi satu kelompok dengan kelompok lain bisa dianalogikan sebagai saudara. Itulah namanya Tuhan paten. Oke, terima kasih buat Mas Daustrit ya, sebagai sama-sama ketua dari, aku juga anggota kok Mas. Iya, dari Tuhan paten ya. Terima kasih telah
ya. Ya. Ya, perkenalkan, nama saya Nabil Maulana. Saya sebenarnya di sini di tim Dolanan. Saya statusnya sebagai anggota dari bagian dari tim Tuan Baten. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan seputar saya. Bagaimana ketika awal bekerja di Dolan Paten? Kalau awal bekerja, sebenarnya saya tuh pertama kali gabung itu sebenarnya hanya membantu proyek yang dikerjakan sama Pak Ketuanya dan Paten. Nah, sebenarnya saya itu cuma bantu aja. Saya nggak ada rencana mau buat proyek inilah intinya saya cuman membantu aja gitu. Dari awal saya gabung jadi tim Dolan Paten. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan yang mau diajukan. Apa hal menarik selama kunjungan pertama sampai kelima yang masih membekas di memori Anda? Nah, untuk hal menarik selama kunjungan yang pertama sampai kunjungan yang kelima, sebenarnya itu banyak sih kalau hal menarik. Ya kayak apa ya, Satu aja. hal menarik itu ya sebenarnya hal yang sebenarnya nggak kita duga atau kunjungan. Nah, itu kalau kunjungan pertama itu tuh ke Candi Merak ya, Candi Merak. Kalau kunjungan kedua itu ke mana, aku lupa. Kunjungan kedua kemana. Kunjungan yang ketiga itu kalau nggak salah itu ke mana kok, ke perpustakaan ya, ke perpus museum daerah ya, museum daerah. Nah itu kok, terus ke kunjungan keempat itu ke ke Pelausan ya kan. Iya. Pelausan sama Candi Gana. Yang kunjungan kelima itu ke mana, ke kebun binatang ke Beraloka. Nah sebenarnya banyak teman yang nggak bisa diceritain satu-satu. Kalau untuk hal menarik yang yang masih membekas di pikiran saya itu waktu pas kunjungan kelima ya. Nah ini memang nggak kita duga. Nah waktu itu sebenarnya sih kejadiannya emang nggak di luar kemampuan logika kita, karena saat kunjungan kita lagi istirahat nih, tiba-tiba ada pohon tiba-tiba jatuh, entah tiba-tiba jatuh. Untungnya nggak menimpa kami berdua. Untungnya kami udah pergi. Nah kalau hal menarik dari kunjungan kelima ya, menurut saya ya itu sih kok yang masih
masih membekas banget, terutama saya yang hampir ketiban ranting pohon. Ya kurang lebih seperti itu. Oke ya, kalau sebenarnya masih ada sih kunjungan keempat, itu kami ke Candi Prambanan panas-panasan. Nah itu kami pas puasa lagi siang bolong jalan-jalan apa ya apa ya jalan ke jalan-jalan di kompleks Prambanan, jalan siang bolong. Kita apa panas lah, intinya panas, terus panas apa ngelak pas ini pas lagi poso kan. Nah ya itulah yang masih saya ingat hal menarik kunjungan Jalan Paten. Ya mungkin ada lagi yang mau ditanyain. Siapa saja yang terlibat dalam produksi kunjungan tersebut? Kalau kunjungan sebenarnya dari kunjungan yang pertama yang 1 sampai ke 5 itu sebenarnya itu cuma ada 2 anggota aja yang terlibat dalam kunjungan itu. Ya terutama sebagai ketua sendiri Daustrik Savan Sindarto, dan juga saya sebagai anggota. Apa harapan Anda setelah kunjungan dari 1 sampai ke 5 itu? Apakah ada harapan untuk kunjungan ke wilayah-wilayah daerah yang mungkin bisa dieksplor lagi lebih dalam atau dikaji lebih dalam bersama tim? Nah sebenarnya harapannya itu kita itu punya rencana gitu, mau eksplor lebih jauh lagi selain di wilayah Kabupaten Klaten dan sekitarnya. Kalau rencana kita mau ke kota tua Semarang. Nah tapi kalau buat saya ya semoga aja semua anggota tim dan Paten juga ikut serta dalam kunjungan. Jadinya nggak cuman kita berdua aja yang biasanya kunjungan gitu. Itu harapan saya itu. Apakah ada kejenuhan dalam produksi Dolan Paten? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak usah jauh jujur ya nggak apa-apa. Kalau kejenuhan ada, kejenuhan mesti ada, terutama kalau kita mau menggarap proyek baru yang belum pernah kita kerjakan, biasanya gampang banget jenuh ya. Entah itu kok dari saya sendiri ya, entah itu bingung atau ya nggak tahu itu harus mulai dari mana dulu. Kalau dari hal lain ya kayak nggak ada waktu gitu ya, seperti itu. Sebutkan satu kata yang identik mengenai Dolan Paten. Dan Paten itu Satu kata aja. yang identik dari Dolan Paten ya warna biru sih. Kenapa dengan warna biru? Karena apa ya? Karena emang karena warna biru itu dipilih itu karena apa ya? Karena ya emang cocok aja sih sama Dolan Paten gitu, biar apa ya, intinya
apa ya, ya kalau dari saya sendiri ya, ya itu buat apa namanya, ya ya itulah ya, kalau buat saya sendiri ya warna biru ya cocok aja buat bahan paten, jadi dipilih lah warna biru. Baik, terima kasih atas wawancara dengan Iya. Mas Nabil. Semoga 10 menit ini bisa jadi satu hal yang menarik dalam paten.